Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Berlian Merkuri, NIM 041 dari Agribisnis 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir praktikum Operation Research yang mengenai studi kasus pada linear programming, waiting lines, dan decision analysis. Yang pertama yaitu linear programming. Di sini saya akan membacakan satu contoh kasus, yaitu perusahaan PT Ultra Jaya memproduksi susu dengan varian stroberi dan coklat. Pembuatan susu stroberi membutuhkan waktu selama 4 jam dan waktu pengemasan selama 1 jam. Sedangkan untuk pembuatan susu coklat membutuhkan waktu rata-rata 3 jam dan waktu pengemasan selama 2 jam. Dalam 1 minggu, tersedia 200 jam kerja untuk produksi susu dan 100 jam kerja untuk pengemasan. Jika dijual, setiap susu stroberi menghasilkan keuntungan rata-rata sebesar $9 dan setiap susu coklat sebesar $10. Berapakah seharusnya produksi susu stroberi dan susu coklat dalam waktu seminggu agar profit total perusahaan PT Ultra Jaya maksimal? Sebelumnya, kita harus membuka aplikasi PumQM terlebih dahulu, kemudian pilih Linear Programming. Pada bagian title, kita isi nama perusahaannya. Kemudian klik OK. Setelah itu, kita isikan data sesuai dengan contoh soal. Terdapat 2 kendala pada contoh kasus ini, yaitu pembuatan susu dan pengemasan susu. Dan terdapat 2 variabel, yaitu varian susu stroberi dan varian susu coklat. Kemudian kita isikan data sesuai dengan contoh soal. Perhatikan dengan teliti angka yang harus diisikan pada kolom maximize dan kolom persamaan, lalu klik solve. Tampilan linear programming result menunjukkan hasil perhitungan. Solution pada X1 atau varian stroberi sama dengan 20 dan X2 varian coklat sama dengan 40 dan RHS sama dengan 580. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah produksi optimal yang dihasilkan untuk susu stroberi sebanyak 20 unit, susu coklat sebanyak 40 unit, dan keuntungan yang diperoleh dari jumlah produksi adalah $580. Kemudian setelah ini kita klik solution dan pilih ranking. Pada tabel ranking ini terdapat reduce cost. Reduce cost ini menunjukkan seberapa besar nilai koefisien fungsi tujuan dari masing-masing variabel harus ditambah agar variabel keputusan tersebut bernilai positif pada solusi optimal. Karena nilai tabel di atas 0, maka nilai koefisien fungsi tujuannya sudah positif. Dan kemudian ada dual value. Dual value ini menunjukkan nilai dari setiap jam kerja pada solusi optimal. Pada tahap pembuatan susu nilainya 1,6 dan pengemasan susu nilainya 2,6. Dengan artian keuntungan akan bertambah $1,6 dan $2,6 jika menambah 1 jam kerja pada masing-masing proses pengerjaan. Setelah itu, kita klik solution lagi dan pilih graph. Nah, dari 2 titik yang terbentuk diperoleh kombinasi optimum dengan nilai X1 sebesar 20 dan X2 sebesar 40. Nilai ini menunjukkan bahwa produksi dan keuntungan optimal perusahaan diperoleh saat nilai X1 atau susu stroberi dan X2 susu coklat sebesar nilai tersebut. Pada grafik juga terdapat garis putus-putus, yaitu garis iso profit line, di mana pada hal tersebut menunjukkan bahwa sepanjang garis akan memiliki keuntungan yang sama, tetapi dengan kombinasi output yang berbeda. Yang kedua adalah waiting lines. Contoh kasus pada waiting lines yaitu
toko swalayan Mitra Jaya memiliki rata-rata tingkat kedatangan pelanggan 25 orang per jam, dan setiap pelanggan dapat dilayani rata-rata dalam 2 menit. Karena manajer khawatir suatu saat akan kehilangan pelanggan, maka manajer melakukan analisis menggunakan teori antrian. Pertanyaan yang pertama, tingkat intensitas kegunaan pelayanan. Yang kedua, jumlah rata-rata pelanggan yang diharapkan menunggu dalam antrian. Yang ketiga, jumlah rata-rata pelanggan yang diharapkan dalam sistem. Yang keempat, waktu yang diharapkan oleh setiap pelanggan untuk menunggu dalam antrian. Yang kelima, waktu yang diharapkan oleh setiap pelanggan untuk menunggu dalam sistem. Sebelumnya, buka aplikasi POM QM terlebih dahulu. Kemudian, kita pilih Waiting Lines pada Model 3. Lalu, pilih yang MM1 karena pada kasus tersebut hanya terdapat satu server. Setelah itu, pada title, kita isi dengan nama toko, yaitu Toko Mitra Jaya. Lalu, klik OK. Pada arrival rate, atau tingkat kedatangan rata-rata diisi 25 sesuai dengan contoh kasus. Dan pada service rate atau sistem pelayanan diisi 30 sesuai dengan contoh kasus. Kemudian kita klik solve. Setelah itu muncul hasil untuk tingkat intensitas kegunaan pelayanan sebesar 0,83. Jumlah rata-rata pelanggan yang diharapkan menunggu dalam antrian sebesar 4,17. Jumlah rata-rata pelanggan yang diharapkan menunggu dalam sistem sebesar 5. Waktu yang diharapkan oleh setiap pelanggan untuk menunggu dalam antrian yaitu 0,17, 10 menit, dan 600 detik. Waktu yang diharapkan oleh setiap pelanggan untuk menunggu dalam sistem yaitu 0,2, 12 menit, dan 720 detik. Yang ketiga yaitu decision analysis. Salah satu contoh kasus pada decision analysis yaitu seorang pengusaha roti berlian ingin membeli salah satu dari 3 jenis oven untuk digunakan sebagai pembuatan roti. Dia harus memutuskan antara oven kecil, oven sedang, dan oven besar. Kondisi ekonomi di masa mendatang akan menentukan besar laba yang akan diperoleh oleh pengusaha roti berlian tersebut. Laba yang dihasilkan dari masing-masing keputusan dalam tiap kondisi ekonomi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Lalu, kita buka aplikasi POM QM terlebih dahulu. Lalu, kita pilih Decision Analysis dan pilih Decision Tables. Kemudian, pada title, kita isi dengan nama toko, yaitu Roti Berlian. Nah, di sini ada number of decision, kita isi 3. Karena terdapat 3 kasus, yaitu oven kecil, oven sedang, dan oven besar. Number of nature states ini menunjukkan kondisi, yaitu saat kondisi ekonomi baik dan kondisi ekonomi buruk. Lalu, kita klik OK. Kemudian, kita isi data sesuai dengan kasus tersebut. Kemudian kita klik solve. Jadi di sini terdapat 2 pilihan berdasarkan maksimin dan maksimax. Jika toko roti berlian ingin mengambil keputusan berdasarkan maksimin, maka pilihannya adalah oven besar. Dan jika toko roti berlian ingin mengambil keputusan berdasarkan maksimax, maka pilihannya adalah oven besar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.